memutuskan untuk rencana mengumumkan calon presiden pada tahun 2023. Bocoran yang kedua, ya itu calon itu yang diputuskan, ya tentu saja yang mampu ya melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, bahwa calon tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab bagi masa depan. Prasastinya IPB di Bung Karno kan disampaikan, hidup matinya bangsa itu pertanian, pertanian pangan itu hidup matinya bangsa. Maka saya membayangkan, Mas, kalau kemudian saya ngobrol sama Bu Mega panjang soal BRIN itu, kenapa kita tidak riset sendiri untuk kebutuhan berdikari dalam bidang ekonomi? Kenapa? Kalau kita bisa bicara soal seperti itu, nih 1 triliun sekarang saya kasihkan ke Kemenkes. Saya mau buat vaksin sendiri, obat sendiri semuanya. Kita punya Bio Farma, kita punya Aikman, kita punya UI, UGM, UNER yang fakultas kedokteran bagus, biomolekulernya juga banyak ahlinya. Kamu, udah ini dikawal TNI Polri, Bin. Ini top secret. Gue nembuh di mana? Tapi kita harus ada targetnya. Kalau nggak kita dikenal. Nggak tergantung ya? Nggak tergantung. Indonesia 2045 menurut seorang Ganjar Pranowo seperti apa sih? Kalau saya bermimpi harus jadi juara. Juara Hanya ramalan demikian si PricewaterhouseCoopers itu mesti ditunjukkan. Kita ranking ekonominya ranking 4 atau ranking 7. Kalau kemudian in between di situ kan mesti ditunjukkan. Roadmapnya mesti disiapkan sekarang. Saya membayangkan, Mas, orang-orang yang saya temui banyak itu diaspora itu kita panggil aja gimana, kita recall gitu ya. Tarik lagi lah. Indonesia memanggil. Indonesia memanggil. Garamnya kamu, bawang putihnya kamu, apa biomolekuler untuk menghadapi ini, apa farmasinya kamu, high technya kamu, energi alternatifnya kamu, ya, public policy-nya kamu, perguruan tinggi, kamu tak tugasin segini. Orang hebat, kamu pulang, kamu dibayar berapa kemarin? Saya dibayar 200 juta, tak kasih 300 juta. Program ini mesti selesai. Kamu tak amanin semuanya. Ras program. Begitu roadmap ini bisa, semuanya bisa, dan itu pasti SDM, pasti sekolah. Dan kita kan punya kan, LPDP umpama. Beasiswanya tinggi, panggil mereka, kasih tugas mereka. Roadmap ini mesti sampai ke sana, Mas. Jangan saya menjadi first step. Dan optimis. Harus. Hari-hari ini Pak Ganjar, namanya juga ada analisis politik dan lain-lain. Ada yang persepsikan Pak Ganjar ini adalah sosok yang bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi, apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Karena orang masih memilih-milih, apa kita butuh perubahan, apa perubahan lebih baik, atau kita butuh untuk melanjutkan. Misalnya soal IKN Pak Ganjar, kota negara, bakal jadi nggak sih kita pindah gitu? Ya kalau itu sudah jadi undang-undang harus dong. Kalau kita nggak melaksanakan itu, kita melanggar undang-undang. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, dia disumpah, Mbak. Disumpah, Mbak. Satu, dia akan taat peraturan perundang-undangan, itu artinya undang-undang mesti dilaksanakan. Nah, kalau sudah dikunci di situ, ini kan harus jalan. Dengan segala jerih payahnya harus dilakukan. Maka kalau kami melihat fondasi yang cukup kuat diletakkan oleh Pak Jokowi ini perlu satu dipercepat. Jadi percepat itu bisa kita katakan sebagai pemanfaatan. 2, penuntasan sampai cita-cita yang diharapkan. Dan cita-cita yang diharapkan sebenarnya kita bisa membaca dari konstitusi kita di pembukaan itu, masyarakat adil, makmur, dan sebagainya itu. Nah, itu terjemahan panjangnya. Jadi fondasi yang kuat itu sayang kalau kemudian dibiarkan begitu saja, ceritanya apa? Mangkrak. Jangan sampai.